Hai anak-anakku, berjumpa kembali bersama pembelajaran IPA kali ini yang berjudul tentang sistem pencernaan pada manusia bagian ke-1. Pernahkah kamu merasa lapar ketika kamu belajar di sekolah? Saat kamu lapar, apa yang kamu lakukan ketika bel istirahat berbunyi? Mungkin kamu akan pergi ke kantin dan membeli makanan untuk kamu makan sehingga rasa laparmu hilang. Setelah itu, kamu siap mengikuti pelajaran lagi. Menurutmu, mengapa kita butuh makan? Apa sebenarnya yang dikandung di dalam makanan? Sehingga setelah memakannya, kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Ingin tahu jawabannya? Ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak makan selama sehari saja? Tentu, tubuhmu akan lemas dan tidak berenergi. Yang mana makanan Anda? Yang ini bukan, ada gorengan, ada burger, ada roti. Bukan, ya, gambar yang bawah. Nah, banyak orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Sepotong roti tawar akan mudah kita santap, namun dia hanya memberikan beberapa nutrisi yang kita butuhkan saja. Ya, jadi belum cukup. Tahukah kamu bahwa nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, serta perbaikan sel tubuh? Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kamu ketahui. Nah, di sini ada gambar gizi seimbang, di mana makanan pokoknya harus porsinya lebih banyak dibandingkan sayuran dan buah, dan juga protein yang paling sedikit. Nah, supaya hidup kita tetap sehat, maka kita harus memiliki 4 prinsip, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif olahraga, dan pantau berat badan sehingga tubuh kita akan selalu sehat. Pernahkah kamu berpikir apakah fungsi energi bagi tubuhmu? Tubuh membutuhkan energi untuk setiap kegiatan, seperti belajar, berjalan ke sekolah, dan membaca buku. Dan juga tubuh kita membutuhkan energi untuk mempertahankan supaya suhu tubuhnya normal, yaitu 37 derajat Celcius. 1 kalori menunjukkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius suhu dari 1 gram air. Jumlah kalori pada sepotong roti berbeda dengan jumlah kalori pada sepiring nasi dan 1 buah pisang. Hal ini dapat terjadi karena jenis makanan yang berbeda akan mengandung jumlah kalori yang berbeda pula. 1 kilokalori atau disebut kilokal sama dengan 1000 kalori, sama dengan 4200 Joule. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang yaitu usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, kamu akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk atau beristirahat. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan tabel 4.3 tentang kebutuhan energi sehari-hari. Untuk perempuan di sini 2000 berbeda dengan untuk laki-laki yaitu 2400. Jadi laki-laki lebih besar kebutuhan energinya. Dan ketika usianya berbeda, ya, ketika masih kecil di sini hanya 1600 ya, tapi ketika sudah dewasa menjadi 2000. Jadi kebutuhan energi ini dipengaruhi juga oleh usia. Nah, berikutnya adalah tabel 4.2 yaitu jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas, di mana ketika kita berjalan naik tangga itu kebutuhan energinya lebih besar yaitu 1100 dibanding ketika kita berlari hanya 570 dan dibandingkan dengan berjalan hanya 200, apalagi istirahat hanya 100 kalori yang dibutuhkan per jam. Zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah yang pertama karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lemak, yang keempat vitamin dan mineral, serta yang kelima adalah air.
Fungsi karbohidrat yaitu sebagai pemberi energi bagi tubuh, di mana dalam 1 gram karbohidrat terdapat 4 kilokalori. Karbohidrat nanti akan dipecah menjadi gula sederhana, kemudian nanti akan diserap oleh tubuh. Karbohidrat kelebihannya disimpan dalam bentuk lemak dan juga glikogen. Ketika kekurangan karbohidrat menyebabkan badan lemah, kurus, semangat kerjanya menjadi turun, dan daya tahan tubuhnya menjadi berkurang. Karbohidrat ini contohnya ada pada beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, madu. Protein berfungsi sebagai pembangun tubuh dan untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Fungsi lain dari protein yaitu sebagai komponen proses biokimia sel, yaitu hormon dan enzim. Nah, protein akan dirubah menjadi pepton di lambung dan akan dirubah menjadi asam amino di usus halus, serta kemudian baru bisa diserap oleh tubuh. Sumber protein ada yang berasal dari hewan disebut protein hewani, yaitu ada daging, ikan, telur, dan juga keju. Kemudian sumber protein yang lain adalah tumbuhan, disebut protein nabati. Ada kacang kedelai, kacang tanah, tempe, tahu. 1 gram protein sama dengan 17 kilojoule. Kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit busung lapar. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh dan juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dalam 1 gram lemak setara 9 kilokalori atau sama dengan 38 kilojoule. Nah, lemak ini nanti akan disimpan di jaringan bawah kulit. Sumber lemak ada yang berasal dari hewan disebut lemak hewani, yaitu lemak daging, mentega, susu, minyak ikan. Kemudian sumbernya ada yang berasal dari tumbuhan, yaitu disebut lemak nabati. Ada lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan advokat. Ingatkah kamu bahwa vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit? Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada vitamin yang larut dalam air, ya, contohnya adalah vitamin B dan vitamin C, dan juga ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Khususnya vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Kekurangan vitamin bisa menyebabkan penyakit avitaminosis. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, untuk pertumbuhan tulang, dan juga untuk penguatan gigi. Terdapat pada susu, telur, hati, wortel. Kemudian vitamin B itu berfungsi untuk membantu menghasilkan sel darah merah. Terdapat pada gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu, sayuran berdaun hijau, dan juga kacang-kacangan. Vitamin C berfungsi untuk membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan juga membantu tubuh melawan infeksi. Nah, ini terdapat vitamin C ini pada buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, dan jeruk. Vitamin D berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi dan juga membantu tubuh menyerap kalsium untuk pembentukan tulang. Vitamin D ini terdapat pada kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Nah, kalau vitamin E fungsinya sebagai antioksidan, melindungi sel dari kerusakan dan juga untuk kesehatan sel-sel darah merah. Vitamin E ini banyak terdapat pada minyak sayur, kacang-kacangan, kemudian sayuran berdaun hijau, alpukat, gandum, serta biji-bijian.
Yang terakhir adalah vitamin K, yaitu membantu proses pembekuan darah dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Vitamin K ini terdapat pada alpukat, anggur, sayuran hijau, kemudian biji-bijian, dan juga telur. Tubuh kita memerlukan sekitar 14 jenis mineral. Di antaranya ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan juga seng. Mineral ini merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya pada susu. Nah, di susu tersebut tergantung protein, lemak, serta juga mineral dan beberapa kalsium. Mineral ini berfungsi untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, dan juga mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Beberapa mineral ada yang dibutuhkannya dalam jumlah sedikit dan juga ada yang dibutuhkannya dalam jumlah banyak. Kalsium berada dalam susu, keju, daging, sayur, dan sereal. Berfungsi untuk pembentukan darah dan pembentukan tulang dan gigi. Zat besi itu contohnya hati, sayuran hijau, daging, dan juga kismis. Fungsinya sebagai produksi hemoglobin. Mineral iodin terdapat pada ikan laut dan garam yang beriodium. Nah, di sini berfungsi sebagai bagian hormon tiroksin yang mengatur laju metabolisme tubuh. Magnesium terdapat pada sayuran hijau, daging, dan juga kentang. Dia sebagai kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Fosfor itu terdapat pada susu, daging, telur, dan sayuran untuk pembentukan tulang dan gigi. Kemudian kalium itu pada sayuran dan pisang untuk mengirim impuls saraf. Dan yang terakhir adalah natrium, terdapat pada garam dapur dan juga sayuran. Dia sebagai perambatan impuls saraf. Apakah kalian pernah olahraga pada siang hari yang panas? Nah, apa yang kalian rasakan? Kalian mungkin merasa haus. Selanjutnya, kalian akan mencari air minum. Nah, air itu penting bagi tubuh kita untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, kalian tentu lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Contohnya pas puasa, nah yang kita cari pas azan maghrib itu langsung air, ya, bukan makan. Nah, mengapa demikian? Karena sel-sel tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke tubuh kita tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut di dalam air. Nah, sekitar 60-80% sel tubuh dari makhluk hidup itu terdiri dari air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar, maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter sehari atau setara dengan 8 gelas sehari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air, karena tanpa kita sadari makanan yang kita makan juga banyak mengandung air. Contohnya adalah apel, di situ sekitar 80% adalah air. Daging juga sama, di daging itu sekitar 66% airnya. Nah, air ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Yang kedua, sebagai pengatur suhu tubuh. Kemudian yang ketiga, sebagai pelarut zat-zat gizi lain dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, serta media transportasi, dan juga sebagai media pengeluaran sisa metabolisme.